Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah analisis real tentang aksioma kelengkapan. Sebelumnya sudah dibahas aksioma kelengkapan itu beserta beberapa soal. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan soal juga tentang supremum dan infimum. Sebelumnya supremum sudah kita gunakan untuk menunjukkan atau membuktikan eksistensi akar 2. Kali ini kita membahas sifat aljabar yang juga dipenuhi oleh supremum dan infimum. Nah, ini contoh soalnya. Jadi kita membahas sifat aljabar pada supremum dan infimum. Misalkan S adalah subset A kosong dari himpunan bilangan real yang terbatas dan A bilangan real, maka supremum A ditambah S sama dengan A ditambah supremum S, dan infimum A tambah S sama dengan A ditambah infimum S. Himpunan A ditambah S itu maksudnya seperti ini. Jadi ada translasi ya. Ada translasi. Kalau A-nya positif ya ke arah kanan ya. Kalau A-nya negatif berarti ke kiri. Seperti itu. Nah, maka supremumnya pun dan juga infimumnya bergeser. Nah, cara menunjukkannya saya akan membahas yang ini saja. Nah, ini jawabnya. Nah, ini jawabnya ya. Misalkan U sama dengan supremum dari ini ya, A tambah S. Maka U lebih dari atau sama dengan A ditambah X untuk setiap A tambah X anggota A tambah S ya. Atau boleh sih ditulis untuk setiap S anggota A tambah S gitu ya. Boleh, tapi seperti ini saja. Kemudian karena kita mau menuju ke supremum, berarti kita pindahkan A ini ke ruas kanan. Jadi caranya kedua ruas ditambah dengan negatif A ya. Maka U dikurangi A lebih dari atau sama dengan X. Karena X ini anggota S, maka kita tulis untuk setiap X anggota S. Nah, sekarang U kurangi A lebih dari atau sama dengan X untuk setiap X anggota S. Ini berarti U kurangi A adalah batas atas himpunan S. Himpunan S. Nah, akibatnya kalau batas atas kita bandingkan dengan batas atas terkecil, maka tentu lebih besar batas atas tersebut. Akibatnya adalah U kurangi A lebih dari atau sama dengan supremum S. Ya. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan A. Maka kita peroleh U lebih dari atau sama dengan A ditambah supremum S. Oke ya. Atau bisa ditulis U-nya kan supremum himpunan AS ya. Jadi supremum A tambah S lebih dari atau sama dengan lihat lagi. A ditambah supremum S. Oke, ini bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua kita akan tunjukkan seperti ini, kurang dari atau sama dengan ya nantinya. Sekarang kita mulai dari kita misalkan V adalah supremum dari S gitu ya. Maka V lebih dari atau sama dengan X untuk setiap X anggota S. Kita mau membawa ini ke himpunan A tambah S. Maka kalau begitu ya kita tambahkan aja kedua ruas dengan A. Kedua ruas ditambah A. Atau berdasarkan sifat urutan gitu ya. Maka V ditambah A lebih dari atau sama dengan A ditambah, dua-duanya sebelah kiri saja. A ditambah V lebih dari atau sama dengan A ditambah X. Gitu ya. Untuk setiap
langsung saja saya ganti untuk setiap A tambah, sebetulnya untuk setiap X anggota S. Tapi saya langsung aja ini A ditambah X anggota A plus S. Ini berarti, atau berdasarkan definisi, A ditambah V adalah batas atas himpunan A ditambah S. Gitu ya. Akibatnya kita bandingkan batas atas, kalau dibandingkan dengan supremumnya, pasti lebih besar dari batas atas itu. Karena supremum itu adalah batas atas terkecil. Gitu ya. Atau bisa ditulis, kita kembalikan lagi U dan V-nya itu. A ditambah V-nya adalah supremum S lebih dari atau sama dengan, oh ini kurung ya, supremum A ditambah S. Perhatikan, ini yang lebih besar supremum A plus S, kalau ini yang lebih besar A ditambah supremum S. Ini bagian kedua. Berdasarkan 1 dan 2, maka supremum A ditambah S sama dengan A ditambah supremum S. Jadi terbukti ya. Contoh berikutnya, misalkan sama S terbatas di atas, subset A kosong dari R yang terbatas di atas, kemudian A-nya kurang dari 0, maka supremum AS sama dengan A kali infimum S, dan infimum AS sama dengan A dikali supremum S gitu ya. Kalau sebelumnya tadi membahas supremum, ya ini sama aja sih, supremum infimum ya. Baik, bagian kedua ini saja yang kita bahas, sisanya buat dikerjakan sendiri. Jadi argumentasinya sama ya, karena S-nya terbatas maka dia punya supremum dan infimum. Kemudian karena S terbatas, maka A kali S himpunan AS juga terbatas juga. Jadi ini urusan dilatasi, tapi negatif ya, faktor dilatasinya. Ini yang akan kita buktikan. Kita mulai dari misal V sama dengan, atau L, jangan V. L sama dengan infimum AS. Ingat A-nya negatif ya. Maka L infimum ya, batas bawah terbesar, kurang dari atau sama dengan AS untuk setiap AX. Nah, ini saya pakai X saja. Untuk setiap AX anggota AS. Oh iya, AS itu artinya A dikali X untuk setiap X anggota S gitu ya. Jadi untuk setiap AX anggota S. Nah sekarang saya mau menghubungkan ke supremum S. Kalau tadi kan AS. Berarti saya harus memisahkan A dari X. Caranya ya kedua ruas kalikan dengan A. Kedua ruas dikali dengan, oh bukan A, tapi 1 per A ya, atau dibagi A gitu ya. Dikali dengan 1 per A. Maka ingat, kalau A-nya kurang dari 0, maka 1 per A-nya juga kurang dari 0. Maka L per A lebih dari atau sama dengan X. Langsung aja saya tulis X-nya anggota S. Ini berarti L per A adalah ya lebih dari X untuk setiap X anggota S. Berarti dia batas atas S. Akibatnya kita bandingkan batas atas dengan supremumnya. L per A dibanding, ini kan batas atas, dibandingkan dengan supremumnya ya dia lebih besar. Gitu ya. Kemudian kedua ruas dikali lagi dengan A, maka diperoleh L, ingat A-nya negatif, kurang dari atau sama dengan A dikali supremum
S. Ini ada kesalahan. S gitu ya. Nah, ini bagian yang pertama. Atau L-nya, ya oke, L-nya adalah infimum AS ya. Saya tulis sini aja ya. Infimum AS. Tinggal ditulis. Tinggal diganti aja atau bisa ditulis gitu ya. Seperti itu. Oke. Lanjut. Sekarang kita mulai dari sini. Ya. Misal U sama dengan supremum S. Maka U lebih dari atau sama dengan X untuk setiap X anggota S. Kembali lagi saya akan membawa ini ke himpunan AS. Jadi kedua ruas dikali dengan A. Ingat A-nya negatif. Maka AU kurang dari atau sama dengan AX untuk setiap, langsung aja saya buat. Karena X-nya anggota S, maka AX anggota AS, gitu ya. Oke, AU selalu kurang dari atau sama dengan semua anggota AS. Berarti apa? AU adalah batas bawah. Batas bawah himpunan AS. Akibatnya apa? Kalau batas bawah itu kita bandingkan dengan infimumnya, maka AU akan kurang dari atau sama dengan infimum AS. Karena infimum itu adalah batas bawah terbesar. Atau bisa ditulis, kembalikan lagi, U-nya adalah supremum S. A dikali supremum S kurang dari atau sama dengan infimum AS. Nah, ini yang bagian yang kedua. Ini yang lebih besar adalah infimum AS. Sebelumnya yang lebih besar adalah A supremum S. Gitu ya. Nah, berdasarkan bagian pertama dan kedua, maka infimum AS sama dengan A dikali supremum S. Jadi terbukti ya. Seperti itu. Nah, berarti ada dua yang bisa dikerjakan sendiri. Berikutnya, kalau A dan B itu himpunan yang terbatas, subset dari R. Nah, Anda juga bisa mencari ini. Supremum dari himpunan A ditambah B sama dengan supremum A ditambah supremum B. Begitupun infimumnya sama dengan infimum A ditambah infimum B. Demikian, selamat belajar dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.